Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Lisarani Babudin, NIM 1314210774. Saya akan mempresentasikan materi yang berjudul konsep dasar mutu. Yang pertama yaitu pengertiannya. Menurut Jerome S. Arcaro, mutu adalah sebuah proses terstruktur untuk memperbaiki keluaran yang menghasilkan. Menurut Phillips B. Crosby, bahwa mutu adalah kesesuaian dengan apa yang disyaratkan. Sebuah produk dapat memiliki mutu atau kualitas apabila sesuai dengan standarisasi mutu. Untuk mencakup bahan baku sebuah produk dan mutu setelah menjadi barang. Oleh karena itu, mutu adalah segala yang mampu memenuhi keinginan atau kebutuhan pelanggan, sehingga memberikan kepuasan atas penggunaan suatu produk. Perbedaan kontrol mutu, jaminan mutu, dan total quality management. Pertama itu kontrol mutu. Kontrol mutu itu maksudnya deteksi dan eliminasi atau penggantian komponen atau produk yang tidak sesuai dengan standar. Ini adalah proses produksi yang mencari atau melacak dan menolak item-item atau bagian-bagian yang cacat. Pelakunya itu biasa disebut dengan pemeriksa. Pekerjaannya disebut pemeriksa, ada pula yang menyebutnya inspeksi. Tujuan inspeksi atau pemeriksaan itu memeriksa standar telah dipenuhi atau belum. Yang kedua, jaminan mutu. Jaminan mutu lebih menekankan pada pencegahan produksi. Tujuan jaminan mutu yaitu menjamin bahwa produksi menghasilkan produk yang memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Meminjam istilah Crosby yaitu zero defect atau produk tanpa cacat, tujuan dari menjamin jaminan mutu. Yang terakhir, total quality management. Itu pembangunan dari jaminan mutu. Total quality management juga bisa dikatakan usaha untuk menciptakan sebuah kultur mutu yang mendorong semua stafnya untuk memuaskan pelanggan. Manfaat manajemen mutu yang pertama, membantu dalam menggambarkan kembali tujuan dan tanggung jawab sekolah. Dengan adanya penerapan total quality management dalam pendidikan akan membantu memperjelas peranan masing-masing komponen sekolah, seperti kepala sekolah, guru, siswa, dan masyarakat. Yang kedua, memberikan bantuan dalam merencanakan pelatihan kepemimpinan secara menyeluruh untuk pendidikan pada semua tingkatan. Yang ketiga yaitu mendesain secara menyeluruh pengembangan anak. Maksudnya bahwa dengan adanya total quality management akan memberikan manfaat pada desain atau rancangan dalam pengembangan peserta didik. Yang keempat, meningkatkan kinerja proses pembelajaran melalui peningkatan produktivitas, efektivitas, dan efisiensi. Tujuan manajemen mutu yang pertama, menetapkan visi dan standar kerja bagi para anggota suatu organisasi atau badan usaha. Yang kedua, membangun motivasi dan budaya kerja di dalam organisasi maupun badan usaha. Yang ketiga, membantu meningkatkan kepercayaan terhadap produk yang dihasilkan perusahaan baik dari anggota maupun pelanggan atau klien. Yang keempat, memberikan inovasi atau pengembangan lebih lanjut dari perusahaan atau organisasi itu sendiri. Selanjutnya yaitu mutu jasa. Mutu jasa dapat diartikan sebagai tindakan atau kegiatan tidak berwujud yang merupakan perilaku produsen dalam pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen dalam mengimbangi harapan konsumen. Mutu jasa menjadi suatu keharusan yang harus dilakukan perusahaan agar mampu bertahan dan tetap mendapat kepercayaan pelanggan. Pola konsumsi dan gaya hidup pelanggan menuntut perusahaan mampu memberikan pelayanan yang berkualitas. Karakteristik mutu jasa. Pertama, mutu jasa itu bersifat intangible, yaitu tidak dapat diraba karena kualitas layanan adalah hasil bukan suatu produk. Mutu jasa juga tidak dapat dilihat, disentuh, atau disimpan. Dengan kata lain, kualitas layanan tidak mempunyai manifestasi. Kedua, mutu jasa itu bersifat heterogeus, yaitu beraneka ragam.
karena hasil tergantung dari perbuatan yang dijalankan oleh individual yang terlibat, dari produsen ke konsumen yang mungkin tidak mempunyai ekspektasi yang sama. Yang ketiga yaitu mutu jasa bersifat indivisible atau inseparability, karena proses produksi dan konsumsi terjadi secara serentak. Produk dari pendidikan. Produk jasa pendidikan adalah apa saja yang dapat ditawarkan kepada pelanggan jasa pendidikan agar dapat diambil manfaatnya dan digunakan, sehingga dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan pelanggan jasa pendidikan. Terdapat 3 unsur produk jasa pendidikan, antara lain jasa inti, jasa fasilitas, dan jasa peningkatan. Itulah presentasi dari saya. Wabillahi taufiq.